Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus kaum ibu, bahan PA pada saat ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, dengan tema persembahan yang benar. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, perikop ini terjadi di Yerusalem, di mana Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah menjelang akhir-akhir dari pelayanannya di bumi ini. Pada saat itu masyarakat Yahudi sangat terikat dengan hukum dan ritual persembahan di Bait Allah, dan banyak yang melihat persembahan sebagai tanda status atau tanda seseorang itu dinyatakan saleh atau tidak. Dan bagi masyarakat Yahudi, memberi persembahan itu adalah kewajiban keagamaan yang sangat-sangat penting. Persembahan diberikan di peti-peti yang ditempatkan di Bait Allah, dan orang-orang, terutama yang kaya, sering memasukkan dalam jumlah yang besar sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, atau bahkan kadang lebih untuk menunjukkan status mereka. Kaum ibu mungkin tidak asing dengan cerita ini atau situasi ini ya. Tapi kita bisa melihat apa yang menjadi kaitan tema dari perikop kita pada saat ini. Tema kita seperti yang saya sebut tadi adalah persembahan yang benar bagi Tuhan. Apa yang bisa kita kaitkan dengan tema ini? Hal yang pertama tidak lain adalah persembahan yang benar itu didasari oleh ketulusan hati. Kita bisa belajar, kaum ibu bisa belajar dari seorang janda ini yang memberikan persembahan dengan ketulusan hatinya. Yang kedua, persembahan yang benar itu adalah mengandung pengorbanan. Lihatlah janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan dikatakan seluruh nafkahnya. Artinya itulah apa yang dia punya, dan tentu saja dibutuhkan sebuah pengorbanan untuk mampu memberikan apa yang ada pada kita seutuhnya kepada Tuhan. Lalu apa yang ketiga, persembahan yang benar itu sejatinya adalah bagaimana kita menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Lihatlah janda miskin ini memberikan seluruh yang dia miliki, tentu sajalah didorong oleh imannya, iman yang total bahwa karya Tuhan, berkat Tuhan tidak tergantung kepada materi, tapi bagaimana berkat Tuhan itu selalu dan selalu hadir di dalam hidupnya. Lalu apa yang keempat? Persembahan yang benar itu melibatkan semua aspek kehidupan. Di sini kita melihat janda miskin itu bukan hanya sekedar memberikan materi, tetapi juga mengorbankan seluruh kehidupannya. Ini menekankan bahwa persembahan bukan hanya bicara tentang uang atau barang, tetapi juga komitmen untuk menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Lalu apa yang kelima? Persembahan yang benar tidaklah ada unsur atau sikap di dalam penunjukan diri. Kita melihat bagaimana janda miskin ini memberi dalam keheningan dan tidak menarik perhatian. Ini bentuk kerendahan hati yang luar biasa dan tidak memiliki keinginan bagaimana persembahan itu menjadi pujian bagi orang lain. Kalaupun kita menginginkan pujian atas persembahan kita, biarlah pujian itu datang dari Sang Pemilik kehidupan kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apa yang keenam? Persembahan yang benar itu sejatinya seharusnya juga menjadi sesuatu yang menginspirasi generasi ke generasi di dalam kehidupan kita, terkhusus bagi kaum ibu yang memberikan persembahan, bukti kehidupan, dan juga menginspirasi bagi setiap keturunannya. Maka saudaraku, kaum ibu yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita
melalui nats kita pada saat ini. Refleksi yang pertama, milikilah ketulusan hati di dalam memberi. Jangan ada unsur sesuatu mendapatkan pujian atau mencari penghargaan dari orang lain atau kehidupan atau dunia ini, tapi berilah dengan ketulusan. Yang kedua, pengorbanan dalam pelayanan. Janda miskin itu memberi seluruh nafkahnya sebagai gambaran ungkapan pengorbanan yang sejati. Nah, bagi ibu-ibu Kristen, ini juga menjadi cerminan bagaimana kaum ibu juga berkorban untuk mengurus anak-anaknya, keluarganya, juga mau terlibat di dalam bentuk pelayanannya, bahkan mengorbankan waktunya untuk pelayanan kepada Tuhan. Yang ketiga, iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Janda ini percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhannya, maka dia tidak pernah takut memberi dari kekurangannya. Nah, bagi kaum ibu, biarlah setiap kaum ibu juga percaya seutuhnya kepada Tuhan untuk segala situasi, bahkan ketika engkau sedang berada di dalam kekurangan ataupun kesulitan. Hal yang keempat, milikilah kerendahan hati dan ketekunan dalam pelayanan ini. Saudaraku, kaum ibu yang berkati Tuhan, kita melihat janda itu memberi dengan kerendahan hatinya dan tanpa pamrih. Dan ini tentu saja mengingatkan kaum ibu, layanilah keluargamu dan sesamamu, tanpa harus menunggu, tanpa harus berpikir, tanpa harus berharap pengakuan atau balasan untuk tindakanmu di dalam pelayanan ini. Yang kelima, teladan untuk generasi selanjutnya. Biarlah persembahan pelayanan setiap kita, terkhusus kaum ibu, juga menjadi contoh nyata, contoh real untuk generasi-generasi selanjutnya, terlebih menjadi contoh nyata bagi anak-anakmu. Bagaimana engkau mampu memberi, bahkan memberi dari kekuranganmu. Yang keenam, persembahan itu adalah menyangkut seluruh aspek kehidupan ini. Artinya apa? Persembahan kita, biarlah ketika kehidupan ini, sejatinya dimanapun kita berada, menjadi persembahan di dalam kehidupan ini, di mana kita mampu mempersembahkan seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, sebagaimanapun kita ada, segala sesuatunya adalah bagian dari persembahan kepada Tuhan. Lalu apa yang ketujuh? Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pemberian yang bermakna di mata Tuhan tidak lain adalah ketika kita mampu membuat Tuhan Yesus bangga melihat persembahan kita. Lihatlah apa yang terjadi, lihatlah apa yang membuat Tuhan Yesus bangga memuji janda miskin itu. Maka jadilah pribadi yang membuat Tuhanmu, Allahmu, Yesus kita bangga dengan persembahan kita. Amin. Tuhan memberkatimu.